warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya Indonesia Gembong. Kemarin ada yang komen di video saya untuk yang punya akun Mas Hari ya, untuk menjawab pertanyaan beliau. Dan di lahan saya ada beberapa pohon, nanti saya tunjukkan untuk satu pohon yang mungkin saatnya, waktunya dengan tekstur daun yang seperti apa kita untuk melakukan pemupukan. Untuk Mas Hari, terima kasih selalu menyimak di video saya, dan untuk teman-teman yang lain saya juga ucapkan terima kasih. Saya mau berbagi tutorial untuk tahap pemupukan bahan bonsai kita di lahan ground, yang dimana tentunya akar sudah menjangkau tanah ya. Kalau akar sudah menjangkau tanah, tentunya untuk pemupukan tidak mungkin langsung kita taruh di dinding ground atas ya, soalnya nanti akar bisa naik lagi yang di bawah. Misalnya kita bagaimana trik cara supaya pupuk itu cepat menjangkau di dasar tanah, di tanah paling bawah. Seperti apa? Ini untuk menanggapi pertanyaan Mas yang punya akun Mas Hari, yang di bawah deskripsi saya komen di tahap pemupukan awal di lahan ground. Ini saya mau melakukan teknik ya. Ini belakang saya ada tong ya. Tong ini untuk teman-teman, kita coba sedikit mendekat ya untuk tongnya. Ini saya kasih pupuk kandang, bisa bekas kotoran sapi ataupun kambing bisa. Saya kasih sekian, terus saya kasih air. Ini saya tutup pakai batu ya. Kalau yang bagus lagi sebenarnya pakai tong itu ya, tong yang bekas aspal itu ya. Kita kasih sekian tongnya untuk pupuknya, baru enggak apa-apa. Yang fermentasi juga enggak apa-apa. Kalau saya pakainya baru terus ya. Terus kita kasih air sekian, nanti kita rebus yang bagus ya. Tapi seandainya teman-teman mungkin terlalu sibuk, bisa kita biarkan saja, kasih pupuk sekian, terus kita penuhi airnya, kita tutup, tapi jangan terlalu rapat, nanti akan panas ya, akan sangat riskan sekali untuk mungkin meledak atau bagaimana. Kita tutup aja, kita kasih penutup begini lah. Kita lihat ya untuk seperti apa. Coba mau saya buka ya untuk ini, untuk ini tentunya pupuk kita ada di bawah ya. Kita memakainya cuman kita pakai airnya ini aja untuk penyiraman. Kita bisa kira-kira ya, kita lihat warna airnya kekuning-kuningan ya. Jadi ini pupuknya mengendap di bawah ya, di paling bawah. Ini kita pakai airnya saja untuk pemupukan. Oke, kira-kira secukupnya. Nah seperti ini, nanti kalau ini airnya terus berkurang ya. Nah kalau ini udah lama pupuknya, kira-kira 10 hari ataupun 15 hari, setengah bulan, kita bisa tutup rapat. Pakai penutup rapat, kita kasih plastik ataupun yang lain, kita tutup lagi. Nah begini, kalau sudah berkurang begini, kita bisa tambahin air lagi ya, kita penuhi air lagi buat nanti penyiraman berikutnya. Kita penuhi lagi airnya, kalau kita ambil seberapa kita penuhi lagi, kita tutup. Nah, oke, kita langsung menuju ke bahan yang mau kita lakukan pemupukan. Sebelum kita melakukan pemupukan, kita harus perhatikan ya daun-daun, jangan ada daun pucuk yang masih muda ya. Ini seperti ini stuck ya. Kenapa saya bilang stuck? Karena pucuk mudanya udah enggak ada ya, berarti ini akar di bawah sudah stuck. Kalau kalau pucuk daunnya itu mudanya banyak, berarti akar putihnya di bawah serabut masih banyak. Tentunya cari makanan, masih makanan nutrisi dalam sini, media sini sama yang di tanah sudah masih banyak juga. Jadi untuk cari makanan biasanya akar putih banyak, tentunya di atas untuk daun pucuk mudanya masih banyak. Nah ini sudah stuck seperti ini. Nah kita lakukan pemupukan. Ada 2 metode dengan cara air ini tadi bisa, dan nanti saya akan jelaskan untuk pakai NPK Mutiara,
juga bisa bagaimana untuk pemberian pupuk NPK Mutiara, nanti juga saya akan praktekkan di dalam dinding ground ini. Oke, saya akan langsung untuk praktekkan untuk pemupukan pakai NPK Mutiara ataupun yang lain. Yang kimia mungkin di video saya sebenarnya sudah ada ya, tapi nanti akan saya share kembali. Ini air tadi yang kita ambil dari tong tadi, kita siramkan saja. Nah, seperti ini. Kenapa ini saya pilih seperti ini? Karena tentunya air nanti campur kotoran ya. Ini semuanya kotoran ya, otomatis air ini langsung turun ke tanah, berarti langsung menjangkau ke bawah ya. Tentunya air nggak mungkin dia naik ke atas, tentunya dia akan turun ke bawah langsung ke dasar. Dengan takaran sekian, otomatis ya air ini tidak mungkin, paling nyampe di dinding, kira-kira turunnya ke bawah paling 20-30 cm, nggak mungkin nyampe ke dasar tanah paling bawah, dimana akar sudah ada di bawah tanah ya. Kita simpel ya, kalaupun kita mampu banyak berarti kita siram saja, kalau enggak kita setengah ember atau ember kecil juga mampu. Kita tunggu dulu biar ini nyampe turun ke bawah. Oke, tentunya ini sudah turun ya. Belum tentu ini air tadi yang dari tong tadi bisa langsung turun ke tanah ke bawah ya. Kita langsung bilas pakai air biasa saja, biar untuk membawa air yang pertama tadi bisa menjangkau ke tanah paling bawah. Nah, seperti ini kita siram yang banyak ya. Ini kan cuman sekali ya, jadi kita full air biar air yang pertama tadi kita siram bisa langsung menjangkau ke bawah ya. Nyampe di dinding, biasanya pinggir dinding ground yang paling bawah luar, biasanya kalau air sudah turun nyampe tanah biasanya kelihatan. Nah, kita siram yang banyak. Oke, untuk tahap kedua, yang kalau teman-teman pakainya NPK Mutiara ataupun yang lain biasa dipakai, saya akan ambilkan contoh bagaimana pemberian pupuknya, penambahan pupuknya. Dan ingat teman-teman ya, kalau mau memupuk bahan bonsai di ground, kita perhatikan daun dulu, karena itu akan tahu ya untuk tanaman ini masih di bawah, masih nutrisinya masih banyak atau enggak, kita tahu. Oke, untuk cara kedua, kalau kita pakainya tidak seperti cara saya pertama tadi, cuman saya ambil untuk pakai yang cara pertama, yang pupuk kandang saya rendam pakai air. Ini saya mau pakai untuk mencontohkan yang pakai NPK Mutiara. Cuman kita untuk ini lebih irit ya, dan lebih praktis karena di sekitar kita banyak tentunya untuk pakai pupuk kandang. Ini saya mau contohkan untuk yang pakai NPK Mutiara, biar penaruhan pupuk ini bisa langsung ke dasar tanah. Tentunya yang perlu kita perhatikan satu ya, kita kira-kira ambil sekian dinding ground, berarti kita menancapkannya ke dalam harus sekian ya minimal. Jadi penaruhan pupuk nanti bisa nyampe dasar tanah. Nah, seperti ini. Ini sebagai contoh saja ya. Jadi cuman saya ambilkan contoh untuk satu. Nanti kalau pemberian pupuknya tentunya melingkar semua sama. Jangan takut kena akar, enggak apa-apa ya teman-teman. Saya sudah beberapa kali mempraktekannya untuk ini, aman untuk tanaman. Kemudian kita taruh di lubang ini tadi. Nah, otomatis pupuk ini nyampe dasar di bawah ya. Nah, setelah ini kita tinggal melakukan penyiraman ya. Ingat ya, tentunya ini tadi yang seperti ini tadi, tentunya semuanya ya total nyampe di sana. Terus penyiramannya yang full karena NPK Mutiara sangat perlu air banyak penyiramannya. Seperti ini ya. Ini tadi sedikit ya teman-teman, dari kami untuk menjawab pertanyaan di bawah deskripsi untuk Mas yang punya akun Mas Hari. Terima kasih.
telah menyimak di video saya, dan untuk teman-teman juga saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Oke, dari kami di channel Bonsai Gembong, ini tadi sedikit tutorial cara pemberian pupuk di mana akar sudah menjangkau tanah. Kenapa seperti ini saya lakukan seperti ini biar pupuknya menjangkau tanah? Karena tentunya untuk pemupukan biasa kalau pupuknya masih berbentuk kasar, intinya kalau kita taruh di atas, otomatis pupuk itu tidak bisa menyangkut tanah dan mubazir ya untuk pupuknya. Kalau serindil, maaf, kotoran kambing biasanya bulat-bulat, kalau taruh di atas begini mungkin cuman mubazir ya. Ini terkena panas, dia penguapannya ke atas percuma. Jadi saya ambil inisiatif seperti itu. Toh nanti kalaupun pakai kotoran kambing atau sapi yang halus kita taruh di atas, otomatis akar yang di bawah yang cari makanan di bawah ya, tentunya percuma. Nanti mungkin malah akar bisa naik ke atas lagi tentunya. Oke, dari kami di channel Bonsai Gembong kira sekian dulu. Mudah-mudahan ini tadi bermanfaat bagi teman-teman. Salam satu hobi, salam budidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.